Izin dulu sholat Bang Farouk. Siap, Uni. Oke. Oke, silakan Dinda dijelaskan. 3 dalam 1, 1 dalam 3-nya itu gimana, Dinda? Silakan. Jadi gini, dalam pemahaman saya Pak, 3 dalam 1 itu dia sebagai Allah, dia sebagai manusia, dan sebagai Roh Kudus. Di sini dia sebagai Allah ingin memperingatkan manusia atas hancurnya dunia ini kan. Karena sudah hancur dunia ini, dia memperingatkannya melalui utusannya. Dia sendiri sebagai manusia 100% yang akan dibantu dan dibimbing oleh Roh Kudus. Itu saja, simpel. Oke. Sekarang abangnya bertanya ke Dinda ya. Penjelasan yang barusan kau sampaikan itu hasil karang-karanganmu atau perkataan Yesus? Perkataan Yesus, tapi gini ya. Gimana Yesus berkata begitu? Markus 12:29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menjelaskan Tuhan kau 3. Jujur Dinda, penjelasan yang kau sampaikan tadi karang-karanganmu atau penjelasan Yesus? Abangmu ini 27 tahun di Kristen. Aku mengenal Islam setelah bertahun-tahun membaca Bible. Gak pernah ku baca Yesus memberikan penjelasan seperti itu, gitu loh. Gini loh Bang, pernah pas abang Kristen, pernah nggak abang? Aku memang nggak pas, nggak tahu di mana ayat pastinya. Gak ada, bukan nggak tahu, nggak ada Dinda, kau. Allah, bukan nggak ada. Makanya abang Islam sekarang memang pas lah itu. Dengar Dinda, ya dengar Dinda. Yohanes 5:37. Yesus menyampaikan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kau begitu lincahnya lidahmu berdusta atas nama Bapa. Kau jelaskan Bapa itu begini, begitu. Sementara Yesus tidak pernah di dalam Bible memberikan penjelasan Bapa itu begini. Fix dia katakan, tidak bisa terlihat, suara tidak terdengar. Tapi kau begitu lincahnya lidahmu berdusta. Gitu loh. Kenapa kau lihai berdusta? Karena kau terbiasa mendengar perkataan Bapak Pandita. Nanti kalau kami apologet Islam Indonesia membacakan Biblemu dan kami menjawab pertanyaanmu dan mengcounter kebohonganmu dengan perkataan Yesus, kalian bilang menghujat si Farouk, menghujat. Padahal Yesus yang bicara gitu loh. Perkataan Yesus dalam Bible yang kami sampaikan gitu loh. Bapak yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Bahkan Yesus juga berkata, Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Gitu loh. Nggak ada penjelasan seperti yang kau sampaikan tadi. Ngawur itu namanya ngarang. Makanya dikatakan teman-teman Katolik, kalian Protestan itu tersesat. Karena apa? Siapa bilang aku Protestan? Tunggu dulu. Tengok ya, berarti Anda mengimani ini seperti apa kemarin? Kok bisa pindah? Biar ku aja dulu balik. Kok bisa pindah kau bilang? Iya, apa yang Anda ambil dari agama Anda sekarang? Saya nggak peduli agama Anda sekarang apa, tapi apa yang mau Anda ambil gitu. Oke, saya kaji ya. Ku baca waktu itu. Kristen sebelumnya ya. Kau bertanya biar ku jawab. Kau mau dijawab nggak, Dinda? Oke. Aman. Oke, kenapa aku pindah? Ku baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Kau utus. Untuk menggapai hidup yang kekal, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ku baca dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Yang kedua, ku baca lagi di dalam Yohanes 5:30. Yesus mengklaim dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Sama dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang disampaikannya, apa yang diperbuatnya itu berasal dari Allah. Yang ketiga, jain dong, diberkatilah kau Bang Awang.
jangan kau nimba. Yang ketiga, kubaca di dalam kitab Matius 11 nomor 25. Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Rupanya Yesus bertuhan. Sungguh sesat aku kalau memandang Yesus Tuhan. Dia sendiri bertuhan. Lalu kubaca di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Tuhan semesta alam. Yesus bertuhan dan dia disuruh bersyukur kepada Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Terus apalagi ku baca? Aku membaca lagi di dalam Bible itu sendiri. Cair dong sekeran Bang Awang. Di dalam Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12, Yesus berdoa. Dan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus berdoa sujud. Ku tengok di luar masjid musola, umat Islam bersujud. Yang lebih parahnya lagi, ku baca dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Ternyata orang-orang yang diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus si penyesat, adalah mereka yang menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 3 sampai 4, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Mereka berdusta dengan nama Yesus. Mereka bernubuat demi nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan di dalam Matius 24 nomor 24 kata Yesus, jika ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Lalu Paulus mengaku-ngaku dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 bahwasanya dia melihat Mesias dalam bentuk cahaya. Sementara Lukas 1 nomor 31, Maria melahirkan anak laki-laki, bukan melahirkan cahaya. Dan diusir oleh Yesus orang-orang yang memanggil dia Tuhan, berbuat demi nama dia. Aku tak mau diusir. Disempurnakan lagi dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat dan antikristus yang gak percaya kalau Yesus itu manusia. Lalu datanglah Bapak Pandita mengatakan 100% manusia 100% Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya 100% manusia 100% Tuhan. Nah, ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku baca lagi di dalam Matius 15 nomor 24, bahwasanya dia diutusan untuk domba Israel. Bahkan ketika dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan pengajarannya, jangan masuki bangsa lain selain dari bangsa Israel. Aku bukan bangsa Israel. Kalaupun ku paksakan aku ngikut Yesus, aku harus ngembek. Karena dia katakan untuk domba, aku bukan domba, gitu loh. Lalu belajar Islam, ternyata pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, jalan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus, hidup yang kekal yang disampaikan oleh Yesus adalah mengarah kepada Islam. Sementara Kristen, dengar dulu Dinda, belum selesai abangnya Dinda. Sementara Kristen hadir setelah membantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Kristen memandang Tuhan itu Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan Tuhan terlihat, Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, Kristen mengatakan Tuhan mati terkutuk dengan telanjang. Ketika kitab 1 Timotius nomor 1 Timotius 6 nomor 16 nomor 6 1 Timotius 6 nomor 16 mengatakan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam dalam terang, tiada seorang pun dia bisa melihat dia. Kristen memandang Tuhan dalam kondisi terhina dan berdarah-darah. Ya jelas aku tinggalkan. Ternyata imanku selama ini, selama 27 tahun aku Kristen, aku ditipu. Makanya berkali-kali ku bilang, jika ada teman Kristen pernah baca Bible, dia dari Kejadian sampai Wahyu dibacanya Bibelnya, nggak mungkin dia jadi Kristen. Konfirmasi, apakah Bang Faruk pernah membaca Bible dari awal sampai habis? Konfirmasi. Kami di sini mau konfirmasi biar teman-teman Kristen pun tahu. Apakah Bang Faruk pernah baca Bible dari awal sampai akhir? Silahkan dijawab. Ya sudah pernah. Oke, izin lagi ngomong ya Bang. Bahkan gini, ini caraku ya, caraku. Okay. Kalau aku berbohong datang kalian ke rumah bawa parang. Caraku. Kalau kau baca Bible 1 hari istiqomah kau 1 jam,
1 jam, paling lama ya 8 bulan, mungkin lewat 1 minggu, kau sudah selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Buktikan. Oke, gini ya bang. Gini. Karena itu yang kita Itu dulu. sia-sia sebetulnya kita paham itu. Sia-sia kita paham Alkitab itu semua. Contoh, semisal kau baca itu deh. Tunggu, kau bilang sia-sia. Dimati. Aja kau katakan Berarti kan sia-sia. bagaimana aku ngomong itu? Dengar dulu. Abang tadi kan abang bilang, abang baca dari awal sampai akhir. Abang pastikan ku bawa barang ke rumah abang kalau memang nggak betul. Oke, ku akui betul. Tapi apa yang abang perbuat dari itu? Pelaksanannya yang penting, bukan pengetahuannya. Kalau pengetahuan yang abang bilang, banyak orang lebih pintar dari abang, sumpah aku. IQ tertinggi sekarang, cari orang IQ tertinggi sekarang, percaya Yesus kok. Tapi kalau abang bilang semua itu tidak mengakui. Tapi Yesus juga bilang bahwasanya dia yang pertama dan dia yang terakhir. Tidak ada lagi nabi. Tapi dia ada diramalkan di kitab juga, di Yesaya kalau nggak salah. Tapi saya tidak pas di ayat mana, akan datang nabi-nabi palsu. Akan datang. Betul. Setelah 600 tahun mungkin, nggak tahu kita kan. Tapi dengar bang, kalau abang bilang abang baca dari awal sampai akhir, menurut agama kami itu sia-sia, nggak penting, nggak ditimbang itu nanti. Nggak ditimbang. Yang ditimbang itu amal dan perbuatan. Kalau abang baca pun, abang baca dari awal sampai akhir, apa yang udah abang buat? Apakah yang udah abang lakukan? Pula lah Bibel kau berbicara tentang amal dan perbuatan, Dinda. Gini bang. Yang kau katakan tadi itu pemahaman Islam. Kusembah abang, kusembah. Kalau abang melakukan semua yang abang baca. Gini loh bang. Kasih ayatnya di mana dalam Bible berbicara tentang amal dan perbuatan, kasih. Kasih ayatnya di mana? Ngarang aja kau. Bisa aku kasih. Aku cuma pakai satu HP nih. Kebetulan aku nggak lagi di kos. Di dalam kitab Efesus, jelas Paulus mengatakan, segala hukum itu telah tergantikan dan terbatalkan dengan hukum cukup percaya kau dengan kematian Mesias, kematian Kristus di kayu salib, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana kamu mendapatkan keselamatan? Bagaimana kau berbicara tentang amal perbuatan, sementara ketika kau jadi Kristen, di waktu yang sama kau nggak punya hukum, kau nggak punya aturan. Yesus tidak pernah menerbitkan hukum dan aturan untuk Kristen. Bahkan Paulus yang mendeklarasikan Kristen dan dalam KPR 11 nomor 25 tidak pernah menerapkan hukum dan aturan untuk Kristen. Baik dalam aturan perkawinan, dalam aturan berpakaian, dalam aturan bersosialisasi, bahkan dalam aturan ketika kau berhubungan dengan keluargamu. Tidak ada larangan khusus untuk Kristen mengawini mama kandung. Tidak ada larangan khusus Kristen yang disampaikan Paulus maupun Yesus untuk mengawini bapak kandung, saudara kandung. Tidak ada larangan juga dari Yesus maupun Paulus untuk kau bertelanjang badan. Aturan tentang aurat pun tidak ada. Tidak ada aturan. Kenapa? Gini ya bang. Dengar dulu Dinda. Kenapa kita tidak punya aturan? Karena di dalam Bible, orang yang diakui mengikut Yesus itu diumpamakan dengan domba, Dinda. Domba itu maaf Dinda, ini umpama ya. Kalian diumpamakan dengan domba. Domba itu maaf Dinda, binatang. Gak mungkin binatang diberikan aturan, Dinda. Ketika kau hidup tidak punya aturan, suatu ketika kau lakukan perbuatan keji dengan kau kawini mama kandungmu, kau kawini saudara kandungmu, merampok kau, berzinah kau, masuk surga. Berarti perampok itu isinya isi dari surga itu orang yang kawin sama mamanya, kawin sama bapaknya. Bang, berzinah itu isi surga. Oke, udah bisa aku ngomong. Silakan Dinda. Oke, gini bang. Kalau soal itu, itulah hal paling fundamental dalam ilmu. Semua orang udah pasti tahu. Kita nggak bisa kawin sama ibu kita sendiri. Karena kita udah diberi akal sehat oleh Tuhan. Ngapain lagi dijelaskan di sana? Itu hal paling basic, paling dasar. Tapi kalau ada lagi yang mengawini ibunya sendiri, itu udah gila itu. Itu udah gila. Jadi nggak harus perlu dijelaskan. Kami itu udah berakal. Pasti nggak ke sana larinya. Dan gini, nggak harus diatur beristri segala macam. Kami nggak penting. Intinya kami itu dibilang hanya satu sama kami. Kalau berpasangan itu satu seumur hidup. Hanya Tuhan yang bisa mengesahkan dan Tuhan yang bisa memisahkan.
Sudah, berarti kau mau menyatakan bahwasanya nggak perlu aturan itu bagi kalian. Kalian bisa menjalankan hidup kalian, tahu kalian baik buruk bagi kalian dengan kalian menggunakan akal kalian. Setuju? Itu tadi kau katakan? Itu udah hal umum lah, udah peraturan umum itu. Iya. Itulah narasimu tadi, betul? Betul. Betul? Oke, saya jawab sekarang ya. Makanya berkali-kali ku bilang, jawaban yang kau sampaikan tadi, narasi yang kau sampaikan tadi, itu narasinya babi. Jangan tersinggung tahu. Kita sama-sama sepakat, nih babi ini pun nggak punya aturan nih babi ini. Jadi itu yang sampai beristri 4 sampai 3. Jadi ketika kita membahas tentang aturan kepada babi, babi pun menjawab. Mereka para babi bisa menentukan yang baik dan buruk bagi mereka dengan kebabi-babian mereka. Meskipun ketika mereka berbicara, mereka sedang berdiri dan berbaring di atas kotorannya. Mereka baru melakukan hubungan badan dengan induknya. Yang memisahkan manusia dengan babi dan hewan lain adalah aturan. Ketika Adam diciptakan saja, tinggal dia di Taman Eden, dia punya aturan. Jangan kau ikuti, jangan kau dekati pohon buah larangan ini. Datang Kristen mengatakan kami tak butuh aturan. Kami bisa gunakan akal kami untuk menelaah yang baik dan buruk bagi kami. Itu jawabannya babi. Makanya aku bilang jangan kau contek jawaban babi. Kenapa? Kalau hanya hal paling basic seperti itu, ngapain? Loh. Kenapa? Sekarang Gini, aku tanya. Sekarang Ku tanya samamu sekarang. Nah, ketika tadi kau akui hidupmu nggak perlu memiliki aturan dan memang kau tidak diberi aturan dan kau menyelesaikan khusus aturan yang itu ya, khusus aturan untuk bagaimana kawin dengan ibu atau segala macam. Itu nggak usah dikasih tahu khusus untuk itu. Oke. Nah, aturan apa rupanya? Aturan apa? Dengar ya. Yang Anda katakan tadi, ilmu babi yang sama Anda katakan sama dengan babi tadi. Dinda, dengar Abang Dinda. Oke. Di luar dari aturan kawin, ya, aturan apa rupanya yang disampaikan Yesus dan Paulus untukmu? Aturan apa? Aturan apa? Larangan apa yang disampaikan apa? Makanan semua halal. Iya, kalau caranya bisa makan petin. semua halal. Kalau memang udah kemukakan satu aja Dinda. Dengar ya. Satu aja Dinda. Aturan apa yang disampaikan Yesus? Larangan apa yang disampaikan Yesus atas kalian? Atas Kristen, larangan apa? Larangan apa yang disampaikan Yesus untuk iman Kristen? Larangan apa? Satu aja. Gak usah perihal tentang kawin. Semua dalam segala lini. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu dengan tidak hormat. Itulah, jangan mengingini istri sesamamu. Oke, itu menjunjung tinggi itu. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah sendiri dalam perintahnya. Itu perkataan siapa? Di mana tertulisnya? Di perintah Allah, 10 perintah Allah. Iya, di mana? Di mana? 10 perintah Allah itu anak SD pun tahu. Dalam kitab Keluaran 20. Dengar. Dalam kitab Keluaran 20. Kitab Keluaran itu bahagian dari Taurat. Jelas di dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan, hukum Taurat dan segala ketentuannya adalah hukum milik jemaat Yakub. Diturunkan untuk anak keturunannya Yakub, untuk Bani Israel, disempurnakan lagi dengan Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu diturunkan kepada Musa sebagai ketentuan pegangan hidup bagi mereka setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun. Sebagai hukum bagi mereka untuk Bani Israel. Datang kalian Kristen, tanah siapa kalian ambil hukumnya orang untuk kalian dengan ayat. Tanya dari Yesus dan Paulus. Hukum mana yang kami ambil? Hukum mana? Coba katakan hukum mana yang kami ambil? Loh, 10 hukum Taurat berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 itu untuk anak Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kau anak keturunan Yakub dari keturunan siapa kau? Ya, itu salah nggak? Sebetulnya aneh abang ini. Ya salah ya kau. Salah kau. Analoginya kau salah tidak. Dengar. Analoginya kau salah begini. Analogikan dulu. Kau tinggal di Indonesia, udah, tapi kau terapkan untuk kehidupanmu pribadi, kehidupanmu sehari-hari, kau gunakan hukum Belanda, kau gunakan hukum India, kau gunakan hukum Jepang, kau gunakan hukum Inggris. Salah enggak kau? Salah enggak? Salah.
Gini loh, gini loh. Aku udah kasih datanya dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu didedikasikan untuk Bani Israel, anak keturunan Yakub. Lalu kau bukanlah anak keturunan Yakub, kau japlok hukum itu, salah nggak kau? Kalau Salah. hukum Dan enggak, dengar sudah dulu, tahu makanya itu. sadar. Dengar. Enggak pernah Dan aku dikasih Paulus ngomong tahu itu. itu. Dengar. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus sudah mengatakan, dengan tergantungnya dia, dengan matinya dia sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Udah dibatalkan, Gini loh. karena Kamu kalian tadi tunggu dulu. sekali lagi abangnya, nanti dikasih sama ibu gembala ini. Cuman karena kalian malu, takut kalian disamakan dengan binatang, karena kalian tidak punya aturan, kalian akui hukumnya orang untuk kalian. Supaya real, seakan-akan real kalian itu manusia. Padahal pada sejatinya hukum yang kau japlok itu bukan hukum untukmu. Itu untuk Bani Israel, dan kau sendiri sebagai Kristen kau nggak punya hukum. Makanya tadi kutanya samamu, sebutkan satu saja hukum yang disampaikan Yesus maupun Paulus untuk Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kau belajar sama abangmu ini, yang bertahun-tahun belajar begini lah abangmu ini. Gini aja bang, gini bang ya. Bilang sedikit lagi nih Dinda ini sedikit lagi ya, derajat tertinggi dari iman Kristen yang mencintai dan mengikuti Yesus adalah dengan dia menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Bukan malah menyembah Yesus. Silakan Ibu Gembala. Baik Kanda, terima kasih Kanda Ananda yang ganteng, kata mamanya. Dengarkan baik-baik ya. Kami di sini ini sedang mengembala, mengajarkan, memberikan edukasi. Tadi kamu bilang saya tidak ada kaitannya, semua yang sekolah itu tidak ada gunanya. Kalau memang begitu, apa gunanya didirikan sekolah-sekolah baik dibenarkan oleh agama Kristen ataupun Islam? Inilah perbedaan kita dengan binatang, Adinda. Binatang tidak pernah sekolah. Jangankan kami umat Islam, Tuhanmu aja pernah sekolah, kata Pak Pendeta. Nah, sekarang kita ke topik yang lain ya. Ini saya ingin menterapi kamu yang merendahkan orang-orang sekolah. Sekolah itu penting. Nah, Enggak. Bentar, Jangan bentar, biar dipotong kita dulu, luruskan, belum kita selesai, luruskan dulu ya. Bunda. Tolong jangan mikrofon saya jangan dimatikan dulu. Bentar, bentar saja mas. ya. Saya katakan tadi, jangan mentah-mentah apa yang saya katakan diambil. Saya katakan tadi seperti ini. Tidak ada gunanya semua ilmu itu, tidak ada semua gunanya dipelajari sampai ke akar-akarnya kalau tidak dilakukan. Oke, diam Ananda dulu. mempelajari- Ananda jangan jadi Tuhan di sini. Memangnya Gini, setiap gini. kami melakukan kebaikan kami lapor sama kau, Dek? Kan enggak, Dek? Bukan, Emangnya maksudku- setiap aku beramal soleh, apakah perlu aku telepon kau? Donald, aku udah ngelakuin ini loh pagi ini. Gini, Donald, Zuhur, aku udah gini loh. Nggak kayak gitu juga prinsipnya. Di sini kita bicara ajaran perilaku, kok nggak bisa nilai di sini. Emang kok bisa melihat Bang Faruk kepada istrinya kayak mana di sini? Ini Bukan. ruang dialektika. Kita bicara retorika, argumentasi, dalil, dasar keimanan. Kalau kau tuntut perilaku di sini, kau datang ke rumahku sini, tidur kau di kamarku biar tahu kau kayak mana kelakuanku tiap pagi, siang, subuh, malam. Ada-ada aja ini anak-anak orang ini ya. Pak, salah. di loh. sini Kayak gitu kok maksudnya gini loh salah. Pak. Apa lagi? Bisa ngomong aku. Apa? Bukan. Bisa tapi Amal nanti, baik, tapi nanti yang- dulu aku mau. Ya. Aduh, nggak perlu kau yang menilai-nilai amal baik orang loh, Dek. Di sini kita belajar tentang dasar iman baik itu dari mana. Itu yang kita bahas. Nah, diam dulu. Jangan birahi kali ingin bicara sementara ilmu ndak ada. Belajarlah setidaknya walaupun sedikit. Nah, dengar ya, ini teman-teman Kristen dimanapun kalian berada ya. Aku memang agak bingung dengan ini kebingungan ini ku sudah penuh ibarat kata gitu loh. Kalian umat Kristen ini selalu saja mengatakan Yesus tauladan, Yesus tauladan. Aku bingung, yang kalian tauladani dari Yesus itu apa? Satu. Yang kedua, kalau memang Kristen itu dipenuhi Roh Kudus dan anak-anak Theos, kenapa sepanjang sejarah peradaban mulai Yesus muncul ke dunia sampai detik ini, kenapa yang paling banyak merusak peradaban tuh anak-anak Theos, orang Kristen? Itu jawab itu pertanyaan. Contoh, yang menyesah murid-murid Yesus pada waktu itu jadi rasul kalian, Paulus. Konstantin adalah kaisar Romawi yang menjadi santo kalian. Yang menjajah Italia, Konstantin. Peradaban Romawi ada peradaban yang paling banyak menjajah orang, sama seperti Inggris dan Amerika. Apa alasan Kristen ini dikatakan ajaran kasih, ngaku-ngaku Yesus tauladan? Apa tauladan? Sekarang gini aja deh, untuk membuktikan kalau kau itu tidak omdo, kutanya samamu dulu. Kau mengamalkan nggak ajaran Yesus?
apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Buka mic-mu. Itu aja, nggak usah banyak cerita kok, Dek. Kami Oke. Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Jawab. Saya berusaha mengamalkan. Oke, tolong kau Sherlock alamatmu. Ada 3.000 orang yang mau datang ke rumahmu, mau nyobain kau ditampar. Ada nggak kau balas kau kasih? Mbak, Sherlock alamatmu, Dek. Kami pengen tahu. Syarat Aku pengen kami ke rumahmu sama beragama Bapak. itu memiliki akal juga. Memiliki akal. Yang ku tanya itu, kau kalau ditampar pipi kiri kasih kanan nggak? Ngerti nggak maksudnya apa? Aku nggak tahu yang tertulisnya. Kalau kau ditampar kiri Gini, kau kasih jadi yang itu kanan, itu yang perumpamaan Kak. tertulis. Ini dapatku pas kelas 4 SD dari guru. Inilah aku bilang. Tunggu, Inilah dengar, aku Kak. bilang Biar ku ajaran jelaskan. Kristen itu rata-rata ajaran perumpamaan, terlihat indah terdengarannya tapi bohong, nggak bisa dilakukan. Udah banyak. Ini aku menyentil kau perkara amalan nih. Yang baru, Dari tadi yang kau baru tuh ini tentang penghancuran gereja ada nggak kami balas. Itu tentang kayak mana kau mau perumpamaan ngebalas? tentang Kau aja nggak bagaimana tahu kalau kejadiannya. kau Tunggu dia. diperlakukan orang, Kau ada di harus mana? diperlakukan Nggak, baik. kampung Kalau kau di mana? diperlakukan buruk, kau diperlakukan baik. Nggak usah kau ajari ke aku ajaran itu. Kau kampungmu di mana? Kampung kau di mana? Pentingkah itu? Itu penting dijawab. Penting lah, karena kau omdo. Kau bilang orang yang ngusur gereja, kau yang mau balas apa hak? Mau ngebalas urusan rumah tangga dan urusan daerah orang. Ini kalian Kristen, sok-sok kalian di sini membahas tentang Ya, gereja yang dipersekusi katanya. Itu bukan soal Sementara daerah, itu ya, tentang aku tanya sama saudara-saudara kau. kami, Kau- bukan ya soal udah, daerah. kalau Satu kau dunia kami sebab- satu. ya udah, satu dunia kau satu. Ketika orang Palestina dijajah orang Israel, kau termasuk membela Israel atau mengutuk Israel? Aku tidak membenarkan mereka berdua. Sama-sama perang Tidak. dua-duanya. Siapa yang namanya tidak kau benarkan? Tunggu dulu, bentar dulu. Yang Dua-duanya nggak jujur kau. kubenarkan. Israel berarti Dua-duanya kau nggak kutuk. kubenarkan. Ya udah, berarti kau kutuk kelakuan Israel. Iya, kukutuk. Kukutuk Ah, kelakuan berarti kau Palestina kutuk. juga. Ah, ini bagus nih. Apa Palestina? Kenapa kau kutuk Palestina? Tunggu. Karena mereka Palestina membalas kenapa? serangan itu. Mereka membalas. Oh, jadi harusnya Gini, mereka gini loh. pasrah ketika diserang. Oh, bentar. Ah, ini bagus Sama nih. Israel juga Biar- membalas. Iya. Jadi saya mengutuk Ketika keduanya. Palestina membalas serangan. Jadi kalau orang yang membalas berarti kau kutuk. Ya, Iya, betul. betul. Oke, berarti Betul. kau harus mengutuk pahlawan nasional, para pahlawan kita yang melawan penjajah. Berarti kau kutuk mereka. Gini, Kak. Di Gini. zaman sekarang ini, Nggak untuk konsisten melakukan- anak bujang menjadi anak gadis kau nanti. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, bukan celananya. Dengarkan ya, ketika kau bilang mengutuk orang yang melawan kejahatan, kau sendiri sudah berpihak pada kejahatan. Tahu kau? Kau tahu yang disebut dengan orang-orang yang akan dihakimi karena membenarkan perilaku kejahatan. Mereka berafiliasi dengan kejahatan. Membiarkan kejahatan itu sama dengan pelakunya itu. Dia bisa berbuat tapi dia biarkan itu, sama kejinya itu. Ketika kau kutuk orang-orang yang melawan penjajah, kau sedang melanggar undang-undang. Kau tahu di undang-undang tertulis apa? Sebab penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Ajaran itu yang ditauladankan sama Yesus. Bukan Yesus tauladankan itu. Paulus Nah, yang gini, Kak. mengajarkan. Semua manusia harus taat kepada pemerintah karena semua pemerintah datang dari Tuhan. Jadi kau membela penjajah pada dasarnya. Agama kau ini agama yang bertoleransi kepada para penjajah dan para koruptor dan para penjahat. Tapi coba kau baca kitabmu adekku. Dalam kitabmu di kitab Lukas dikatakan, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, dirinya sendiri, tidak dapat menjadi pengikut Yesus. Kepada orang-orang jahat diajarkan untuk kasih. itu Tapi coba kepada ditunjukkan, keluarga coba sendiri- ditunjukkan, Kak. Itu klaim itu, coba ditunjukkan. Oh, ini ku bilang makanya baca Biblemu sampai kata baru Oke, diskusi coba sama ditunjukkan kami. karena saya tidak pernah baca itu, makanya Anda ngomong itu klaim. Ah, bagus lah. Beruntung kau masuk ke mal kami kan, tahu kau ada Oke, ayat beruntung aku diajarkan masuk ke membenci room kan? kalian. Ya. Nah. Ntar aku tunjukkan kau ayatnya. Saya. Bagus kau ini. Kata Yesus, siapa yang tidak membenci keluarganya tidak bisa mengikuti dia. Nah, Mana, nih. mana? Mana, Iya, mana? kau buka dulu. Kau buka ayat Lukas 14:26. Kau ada Bible kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kepada para penjahat lemah lembut kalian, ditampar pipi kiri kasih kanan, tapi itu alegori, bukan faktanya. Tapi kepada keluarga Ditunjukkan ke sendiri kamera, Kak. diajarkan membenci. Kayak tadi yang berbagi layar, bagi kau layar. pengen aku buka dulu di ini di handphone itu. Nih, aku tunjukkan kau di ininya. Nggak ada kau punya Bible rupanya. Aku di Nggak ada kos ini, di Bible-mu? kos kawan. Di kos kawan ini. Kuliah kau rupanya. Kuliah kau, Dek. Mau ngambil kuliah semester 1. Oh, ngambil jurusan apa, anak bunda? Masuk di manajemen.
Oh, manajemen. 1000 tambah 1000 berapa? Nggak usah lah, udah lulus aku dari situ. Ya makanya Bunda tanya 1000 tambah. Enggak, mana tahu kadang orang Tritunggal nih kadang Bunda nggak belum paham tahu. 1000 tambah 2000 Bunda, 2000. 2000. Kalau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? Keyakinan beda Gagal sama kok ilmu, di, logika. gagal kok di beda. manajemen. Gagal kok di manajemen, Dek. Kalau aku dosenmu udah ku DO kau, Dek. Luka. Nah, seneng lah. Tapi nggak apa-apa. Iya ya. Nggak apa-apa lah kalau punya murid kayak gini daripada menyesatkan ya kan. Lukas pasal 14 nomor 26. Giliran uang paham dia. Giliran makan bakwan bayar makan 3 bayarnya 1. Agama Aneh beda dia. sama ilmu logika, beda. Iya, agamamu tidak bisa dipahami dengan logika gitu. Enggak, oke. Kalau ke logika kan seperti yang abang, Nggak jujur Ananda ini loh. kalau ke logika kan Ini aja seperti dulu. yang abang bilang tadi, bisa enggak? Kok abang pula aku nggak berjenggot. Enggak, Bang Paru, Bang Bunda. Paru tadi. Kenapa Bang Paru? Ya, tadi kami di Ini udah nggak usah kemana-mana dulu, Udah, anak oke. bunda dulu, anak bunda ini dulu. Berapa umurmu anak bunda? Masih 17, 18, 20? Ini anak bunda. Lukas 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh. Ajaran Yesus. tolong buka di kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika apa? Kok bawa Deuterokanonika? Kau Protestan atau Katolik? Itu nggak penting sebetulnya. Buka aja di penting situ. lah orang Di situ buka. orang Di situ buka. Protestan. Iya, yang mana? Tunggu dulu, bentar ini lucu Aku nih ya. Katolik, aku Katolik. Oh, Katolik, pakai Deuterokanonika. Deuterokanonika Iya, kitab apa? Itu ayat tadi yang Bunda buka tadi. Apanya? Deuterokanonika. Coba kau buka sendirilah. Yang mana? Kan Lukas 14:26. Terus ada di Deuterokanonika ayat itu. Ada. Yaudah Buka kau aja. carilah sendiri. Ya kau lah yang buka. Kok aku pula yang HP bingung mana nggak Deuterokanonika. bisa live lagi nanti kita. Aduh, Mak Jang. Deuterokanonika itu apa, Dek? Itu kitab tapi versi Katolik. Di kitab apa kalau gitu? Hah? Di kitab apa Deuterokanonikanya, Dek? Lukas tadi loh. Dek. Kau lah yang bukakan akses Katolik, aku nggak tahu mana ininya, linknya. Ya udahlah, nggak tahu memang ya kan. Aku ya Allah, inilah aku bilang, teman-teman Kristen janganlah nekat yang nyata. Kalau kalian memang sudah belajar, nggak apa-apa kalian coba menjelaskan. Tapi kalau kayak gini sedih aku. Astagfirullah. Nggak bisa lo dibuka. Coba. Kak. HP-nya cuma satu di sini. Ya Allah ya Tuhan. Coba jelaskan dulu apa itu Deuterokanonika. Jelaskan dulu kitab apa menurut itu. ajaran Katolik. Apa aja nama kitabnya? Kitab kedua. Kitabnya apa aja isinya? Ada kitab Tobit, ada kitab Makabe, ada kitab Judit. Yang mana? Ada kitab Lukas di dalam Deuterokanonika gitu. Kan kakak tadi buka Lukas, ya udah buka aja Lukas. Iya. Lukas itu kan kita Iya. Injil sinoptik, Dek. Ya udah buka aja yang kakak buka tadi menurut Kan udah Google kebuka kakak, tapi tadi, tuliskan di kenapa kok lari ke menurut Deuterokanonika? Menurut Deuterokanonika, Deuterokanonika itu ada Tobit, Yudit, kitab kebijaksanaan, Tinggal Sirah, buka Baruk, aja, Kak. Makabe Tinggal 1. buka aja. Ya yang Tinggal mana, dibuka aja. Dek? Yang mana? Astagfirullah. Ini kan, jadi kakak yang buka tadi apa? Kakak buka tadi apa? Yang gue buka itu Biblos karangan Lukas, Injil Ya udah di- sinoptik. Kenapa kita Oke. lari ke Deuterokanonika? Dari kitab Katolik kedua, aja buka, Dek? biar lebih simpel kakak. Mungkin nanti Emangnya beda kitab Lukas Katolik dengan Protestan, Dek? tinggal dibuka aja loh kak. Aduh. Iya, tapi kau suruh aku buka Deuterokanonika tuh kitab. Ketik aja deh. Kan aku bilang dalam kitab Deuterokanonika, kitab kanon kedua, kanon ini yang tidak diterima orang Protestan ini, ya.
Masa Bunda ngajarin begini? Tobit, ada Yudit, ya, ada kitab kebijaksanaan, ada kitab sirah, ada kitab baru, Makabe 1 Makabe, 2 Makabe. Dia mana kitab Lukas dalam Deuterokanonika, Dek? Aku bingung, aku baru tahu ada Lukas di Deuterokanonika. Nggak, serius. Aku bingung. Emang Lukasnya orang Kristen Protestan dengan Katolik beda ya, Adin Ya, dan dari tadi aku Ananda? bilang buka aja kak, tapi ya udah. Iya, apa yang mau Bunda buka, Nak? Kitab Deuterokanonika itu. Buka aja, Bukan, tinggal Nak. buka aja. Iya, nggak usah. apa? Aku Ketik aja, ketik yang kakak buat tadi. ketik, oke, ketik ya. Lukas tadi kan? Deuterokanonika. Enggak, Lukas Itu tadi, bukan Lukas yang kakak cari Deuterokanonika. tadi. Itu kitab Lukas namanya, bukan Deuterokanonika, Dek. Alah, ini Adik-adik alasan kan agak- udah. Berarti nggak mau kakak membuka. Udahlah, wih. Nggak, coba dulu. Adik paham apa itu Deuterokanonika? Tahu arti Deuterokanonika? Coba jelaskan apa. Coba, Uni mungkin ya nggak paham. Mungkin karena Uni keterbelakangan mental. Mungkin ya. Nggak punya Roh Kudus, keterbelakangan mental. Perempuan, otak separuh. Kata orang Kristen kan. Nggak paham aku. Apalah definisi Deuterokanonika itu. Coba lah dulu. Apa, Dek? Arti Deuterokanonika itu apa? Dek? Tengok ya Kak Ripa ya, Kak Ripa, Kak Uni. Iya. Tadi Panggil kakak Bunda, buka panggil Lukas Bunda. itu Udah yang tua aku. kalau tidak membenci, yang membenci itu di mana? Di mana? Itu kitab Lukas. Kakak membuka itu menurut Namanya apa? Injil Sinoptik. Loh, menurut apa? Menurut terjemahan baru Lembaga Alkitabiah Indonesia. Oke, gini. Buka aja di ayat Lukas. Ah. Jadi Deuterokanonika tadi udah selesai. Buka aja di ayat Lukas tadi yang kakak buka tadi. Kan memang buka kitab Enggak, Kakak, Lukas sebetulnya- kita dari tadi, Dek Ganteng. Ananda. Iya, tapi menurut Apa? ya kakak udah buka kitab Lukas tadi kak. Kan adik sudah lihat Bunda membuka kitab Lukas versi terjemahan baru, Dek, tadi. Kenapa kita harus ke Deuterokanonika? Deuterokanonika yang mana? Kitab mana? Kitab Yudit, kitab Makabe yang mana, Takutnya Dek? kakak, nggak kakak buka pun. Iya, Bunda bingung. Buka Deuterokanonika yang mana, Bunda? Ketik aja sih itu Lukas yang kakak cari tadi. Lukas berapa yang kakak cari? Lukas pasal 14:26 gitu. Terus? Lukas ayat 4 Lukas 4 ayat 26. Iya. Nah, tambahkan saja menurut Deuterokanonika. Cek GPT, apakah ada kitab Lukas menurut Deuterokanonika, Cek GPT? Pertanyaan jitu, Uni, dan jawabannya jelas. Tidak, kitab Lukas tidak termasuk Deuterokanonika. Babi Bosek Ustagi seperti. Kitab Lukas adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru bersama dengan Matius, Markus, dan Yohanes. Ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan Paulus. Diakui oleh semua cabang utama Kristen, Katolik, Protestan, Ortodoks. Bukan bagian dari... Sabar ya. Chat GPT, coba jelaskan apa itu Deuterokanonika. Oke, kita bahas dengan bahasa santai dan jelas ya. Deuterokanonika adalah nama untuk kitab-kitab dalam Alkitab yang diakui oleh gereja Katolik dan Ortodoks sebagai suci, tapi tidak diakui oleh orang Yahudi dan gereja Protestan. Kenapa namanya Deuterokanonika? Deutero artinya kedua, kanonika artinya daftar kitab suci. Jadi Deuterokanonika daftar kitab suci tingkat 2. Bukan maksudnya palsu ya, tapi diakui belakangan setelah kitab-kitab utama Perjanjian Lama. Tobit Pitagops, yang sering disebut antara lain Tobit, Yudit 1 dan 2, Makabe, Baruk, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Sastikus, dan ada bagian tambahan dalam kitab Daniel dan Esther juga. Kena cinalat with country surface.
Nah, Ananda Bunda, anak Bunda yang ganteng sekecamatan, kitab Deuterokanonika itu kanon yang belakangan muncul. Di dalamnya ada beberapa jumlah kitab, ada beberapa Oke, gini, buka kitab. aja ayat yang tadi, yang Bunda buka itu tadi. Buka aja itu. Yang Bunda buka itu Ananda, namanya kitab Lukas. Lukas pasal ke-14 nomor 26. Lukas 4 Coba. atau 14 tadi? Lukas pasal 14 nomor 26 anak Bunda. Nah, jadi anak Bunda harus Nah, paham nih. Sebentar. ini aja Mungkin menurut ajaran inilah Katolik. kenapa inilah yang menyepelekan pendidikan jadi begini. Kalau kamu mau menjelaskan namanya magisterium. Nah, kamu yang harus membawakan kepada saya magisterium. Kenapa? Kami orang Islam ini kalau sudah berkaitan dengan magisterium lah dan lain-lain lah, kadang kami aksesnya kami nggak tahu yang valid tuh yang mana. Magisterium kami, saya aja punya temen doktor loh, saya aja nggak berani minta magisteriumnya. Sama seperti saya akan minta Talmud kepada orang Yahudi itu. Nah, sekarang gini, pelajarilah dasar-dasar agamamu dulu adekku. Kalau adek naik ke sini ingin membela iman, tidak masalah, kami bangga, kami acungi jempol, anak-anak kritis, anak-anak pintar. Tapi minimal pelajarilah. Nggak mungkin Roh Kudus aja yang diandalkan untuk menjelaskan agamamu. Ya, dari tadi kami sudah peringatkan. Anak Bunda, coba bertanya saja tentang agama Islam atau tentang pemahaman kami tentang Kristen. Minatau kau dapat ilmu di sini. Contoh tadi, Deuterokanonika ternyata adik tidak tahu. Nah, biar nggak salah, gimana orang Kristen mau ngajarin saya? Bagaimana Anda mau mengajarkan saya, Bang Faruk dan Bang Dio, terkait agama Kristen? Anda saja tidak tahu hal yang mendasar dalam kitab Anda. Jangan-jangan Anda nggak tahu Septuaginta juga nih. Jangan-jangan Anda nggak tahu teks Mesorah nanti. Jangan-jangan Anda tidak tahu konsili-konsili yang telah berlangsung. Saya belajar itu. Jadi ketika kamu minta saya buka kitab Lukas dalam Deuterokanonika, itu sedang mempertontonkan kamu tidak tahu sama sekali Adinda. Makanya mending di sini belajar. Mending belajar, tanya kira-kira mau apa yang mau ditanya, apa yang kamu pahami tentang agamamu. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, terkait tentang kami di sini diskusi, kami tidak mengajak kalian jadi Islam. Kami mengajak kalian berpikir dan mengajak kalian menggunakan akal dan mengajak kalian untuk memfungsikan critical thinking supaya kita cerdas beriman. Jadi nggak ada kami ini tuh menyerang akidahmu. Jangan bawa kasus-kasus orang lain ke sini. Kita diskusi bagus-bagus. Makanya Uni dari tadi sudah ngomong sama Ananda dari tadi tuh. Bertanya ya, Bang Faruk sudah bilang kan di awal, Bunda Gembala ini dia tidak mau kalau bertanya-tanya aja, dia maunya ditanya. Beda sama orang Kristen. Bunda lebih mau mengedukasi anak-anak Bunda yang kurang paham. Nah, sekarang anak Bunda mau apa lagi? Coba. Bunda nggak mau mempermalukan anak orang di sini. Karena Bunda mau menghargai, mau memanusiakan manusia. Karena Bunda tidak jauh lebih tidak lebih pintar dari orang-orang. Bunda terlihat pintar tapi belum tentu pintar, ya. Bunda mungkin terlihat pintar karena kalian terlalu downgrade. Bunda sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar di sini. Tapi jangan ditolak kebenaran itu. Ketika kamu tidak bisa membantah argumentasi, jangan lari kemana-mana. Pelajari baik-baik. Kan bentar lagi mau kuliah. Di ranah akademik, ketika kamu kuliah, itu menggunakan metode. Metode itu yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan hasil informasi bahwa apakah itu kebenaran atau tidak benar. Nah, ketika kamu di sini membela imanmu, makanya saya tadi tanya, apa kapasitasmu Ananda? Ketika kamu bilang nggak sekolah, bagi kami nggak boleh umat Islam itu berbicara yang bukan kapasitasnya. Memang ilmu itu bukan hanya dari dunia akademik, Dek. Dari pengalaman pribadi juga. Misalnya saya nih, saya tidak perlu sekolah untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ibu yang baik dan benar. Karena saya pernah jadi ibu gitu loh. Jadi gitu anakku. Di sini tuh tempat kita belajar dengan cara yang tenang, dengan candaan. Tapi kalau kamu ngegas di sini mengklaim tapi nggak bisa buktikan, saya marah. Saya nggak mau umat saya nggak usah pakai agama deh. Saya nggak mau negara Republik Indonesia ini melahirkan anak-anak muda yang hanya kedoktrin tapi nggak mau membuktikan dulu kebenaran itu. Ada anakku sayang. Bunda mau kamu cerdas. Bunda mau kamu tahu tentang apa yang mau kamu omongkan, minimal mengerti dengan apa yang diucapkan. Begitu loh, adikku, anakku. Silakan, mau apa yang mau disampaikan? Yang mau gue sampaikan, Anda boleh pintar, boleh mengajarkan yang lain.
Tapi tolong jangan ada kayak mengejek gitu. Anda mengejek dari tadi sebetulnya. Oke. Coba definisi mengejek itu apa? Saya tanya, definisi mengejek apa? Bisa membedakan satir dengan mengejek nggak? Mengerti arti, pernah belajar bahasa Indonesia kan dulu waktu SD kan? Iya, belajar. Bisa membedakan mana satir dan mengejek? Bisa. Coba, apa definisi mengejek? Apa definisi satir? Coba. Kalau mengejek itu mengatakan hal yang lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dan itu tidak benar. Oke, kita sepakati itu dulu ya. Taruhlah saya sepakat dengan definisi kamu. Coba tunjukkan apa yang saya lakukan mengatakan hal buruk yang tidak seperti itu. Apa contoh diksinya yang bisa kamu buktikan dari sepanjang kita ngobrol dari tadi? Anda mengatakan tadi bahwasanya Yesus kami itu lemah. Kalau Anda memang betul-betul menghargai sebentar. dari mulut yang berpendidikan seperti, tunggu, dengar dulu. Ya, dari sebentar, tunggu dulu. Jangan, udah cukup. Nggak usah nasihati saya. Kok nggak berhak menasihati saya? Itu sudah menasihati namanya. Kok Kristen? Itu sudah nasihatin. Aku cuma tanya. Aku cuma minta bukti. Jangan panjang kali lebar, Dek. Buang-buang waktu. Aku udah bersabar nih. Oke, bukti kan? Ketika kau membuktikan aku mengejek, kau bilang aku mengatakan Yesus itu lemah. Kau tahu sebelum kau naik, kawan kau Kristen mengejek nabiku yang perkasa, artinya keperkasaan itu sebuah hinaan menurut kawanmu. Justru kebanggaan adalah kelemahan. Konsekuensi logik menghina keperkasaan artinya memuja kelemahan. Makanya kutanya sama kalian satu persatu dari tadi. Tuhan kalian punya alat vital, itu fakta. Dia bersunat kok. Ketika kalian menghina Nabi Muhammad karena dia perkasa, ini lucu loh, menghina orang tampan loh. Orang tampan, orang perkasa malah dihina. Pertanyaannya, apakah Tuhan kalian itu alat vitalnya kuat atau lemah? Kenapa saya harus bertanya? Karena kalian menghina keperkasaan orang. Maka parameter hinaan itu apa? Apakah lebih hebat orang yang lemah atau orang yang perkasa? Ternyata kalian menghina orang perkasa. Berarti menurut ideologi kalian, orang hebat itu orang yang lemah. Makanya aku bilang, berarti menurutmu Yesus itu impoten. Karena menurut kalian orang perkasa itu hina. Justru kebalikan, akal kalian kebalik. Nah, saya menggunakan konsekuensi logik kawan-kawanmu, bukan saya yang bilang. Makanya saya berkali-kali nanya, nggak kalian jawab-jawab juga. Kan saya tanya dari tadi. Kan saya tanya sama kamu. Kamu bilang saya menghujat. Saya tidak mengatakan Yesus lemah karena nggak ada sebab. Tapi itu proposisi dari kalian sendiri. Tadi kawanmu yang bilang itu. Iya, tapi jangan curhat lah. Udah selesai curhatanmu. Saya sudah buktikan kalau kau gagal menuduh. Kau datang ke pengadilan pun kau kalah depanku. Yesus tak mampu menyelamatkanmu. Karena ini masalah kebenaran. Harus setara. Nggak ada setara waktu, kecuali kita sepakat untuk diskusi. Kecuali kau setara ilmunya sama aku, kau memang seorang pendeta, evangelis, dan memang sepakati diskusi setara kita. Kau di sini anak gembalaku, masa anak murid banyak bicara daripada guru? Di mana kau belajar itu? Ketika kau masuk ke sekolah, siapa yang lebih banyak bicara, guru atau murid? Banyak kali yang kau salah ya. Ini kau masuk kuliah nih di depak kau sama dosen kalau dek kalau kayak gini. Ngeyel karena benar nggak apa-apa. Ngeyel karena botol jangan. Disuruh menjelaskan Trinitas. Apa-apa yang kau sampaikan. Kami yang lebih Islam, yang orang Islamnya lebih paham tentang bagaimana Trinitas menurut Bapak Gereja. Kau bilang kau menjelaskan Trinitas, tapi kau masuk ajaran Sabelius. Nggak sadar kau itu. Jadi ketika kau nggak ada ilmu sama sekali, jangan paksa bicara. Jangan paksa bicara. Karena itu kau menelanjangi dirimu sendiri pada akhirnya. Sama kau kayak Mama Gufron nanti. Lebih baik kau ajarkan bahasa cacing di sini. Nggak ada ilmu tapi banyak bicara. Kalau saya nggak sombong. Saya realitas. 6 tahun saya berdebat bukan dengan orang Kristen awam. Pendetamu sudah saya hadapi. Pendetamu sudah saya hadapi. Ngapain saya harus berdebat dengan orang awam ketika pendeta kalian aja babak belur sama aku? Apologet-apologetmu semua siapa yang gak kuhadapi itu? Kalian yang awam gak belajar mau menghadapi saya diskusi. Saya gak sombong. Saya justru menghargai kalian biar kalian gak nampak kali babak belurnya. Kenapa? Pendetamu aja babak belur depanku. Denom apa? Beni Irawan tuh bukan pendeta tuh, tapi Unitarian tuh. Gak ada lagi muncul sekarang. Friend Donald yang masuk penjara tuh Unitarian tuh. Denom mana lagi? Pak Jody Endarto semua. Siapa? Argumen menang kalah itu memang aku nggak butuh.
Tapi ada nggak pendeta kalian yang bisa mengimbangi narasiku, pengetahuanku tentang Gini kitab loh. kalian? Berarti Anda tidak mengimani agamamu, agamaku. Apa Agamamu, yang dimaksud dengan agamamu, agamaku? Tapi Iya, Anda apa tidak maksudnya ayat mengimani itu? Dengar, Apa dengar maksud dulu, ayat dengar itu? dulu. Jangan kau Anda ajarkan langsung- aku tentang Al-Qur'anku. Saya tanya apa maksud agamamu untukmu, dengar agamaku dulu, untukku, apa maksudnya? Loh, kok kau nasihati saya tentang Al-Quran saya? Anda Makanya saya ingin berbicara. tahu. Loh, kau membawa narasi terjemahan Al-Quranku. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Kau bilang saya tidak beriman. Saya tanya, apakah yang dimaksud dengan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku? Apa kaitannya dengan dialektika? Apa relevansinya? Kau tahu tentang ayat itu? Bisa kau jelaskan samaku maknanya, maksudnya? Anda bahas-bahas Kristen sebetulnya dari tadi. Kalau Anda memang cerdas, Anda 6 tahun studi di Apa sana, ini? studi di sini, cerdaskan aja umat Anda. Umat Anda butuh itu. Loh, kok kau yang Butuh ngatur? yang diajak. Kenapa kau yang Hah? ngatur saya mau mencerdaskan siapa? Mau ku cerdaskan hantu belau nggak ada urusannya samamu loh, Dek. Kecuali kau yang gaji hidupku. Iya, Iya. bagus cerdaskan Mau ku hantu belau cerdaskan aja. tuyul, ya nggak ada urusannya samamu Ah, itu. tuyul aja, Apa tuyul urusannya aja. samamu? Iya, apa urusannya Tengok ya, samamu? gini loh. Kau nggak logika. Kau Tunggu dari dulu, tadi apa sok-sok- urusanmu samaku? Mau mencerdaskan setan pun aku, apa urusannya samamu, Nah, aku Dek? mintalah dulu. Jelaskan dong apa itu yang dimaksud agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, dari tadi lah kau begini bertanya aja. Ini ngomong tak kemana tapi giliran dibalikkan mencret. Gini ya, Apa urusan- anak Teos? Dengan Diam Anda dulu, mengurusi anak agama Teos. Anda, agama saya. Apa urusan Anda mengurusi agama saya? Apa urusannya? Oke, urusanku adalah sebagai seorang muslimah yang gerah mendengarkan kalian yang memframing agamaku, yang bertanya tentang agamaku. Aku belajar agama kalian untuk membuktikan kalau kalian banyak menipu. Nih aku. Halah, aku belajar agamaku. Belajarlah agamamu untuk Wah, diamalkan. udah turun kau, Bukan udah. untuk Kok membalas. kau pula yang Halah, ngajarin? halah. Kok kau pula yang ngajarin aku? Kok berubah kau jadi ustadz di sini? Kok agamamu Iyalah, aja karena kau nggak kurang paham? di sini. Nggak bisa kau Anda- ngatur-ngatur aku. Aku nih bukan pembantu dan budak Tolong loh, jangan Dek. dimatikan dulu. Anda memang paham. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Bahkan kau suruh turun kau. Minta tolong kau sama Yesus nggak bisa kau loh.